warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasta Dwi Maharani dengan NIM 251304002 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang terhormat, Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi Psikologi Pendidikan, tantangan guru dalam mengakomodasi psikologi anak abad ke-21. Materi ini membahas bagaimana peran psikologi pendidikan dalam memahami karakter peserta didik di era abad ke-21, serta tantangan dan strategi yang perlu dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi kita bersama. Kita masuk ke pengertian. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku, proses mental, perkembangan, serta karakter peserta didik dalam konteks pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu guru memahami bagaimana siswa belajar, berpikir, bersikap, dan berkembang secara kognitif, emosional, sosial, dan moral, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan bermakna. Next, contoh pembelajarannya. Yang pertama, guru menggunakan pembelajaran berbasis diskusi dan proyek untuk menyesuaikan gaya belajar siswa. Di sini, guru mengajak siswa berdiskusi dan mengerjakan proyek bersama agar siswa aktif, berpikir kritis, dan belajar sesuai gaya belajarnya masing-masing. Cara ini membantu siswa yang suka belajar melalui praktek, kerja kelompok, atau bertukar pendapat. Yang kedua, memberikan umpan balik positif untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Guru memberi pujian, saran membangun, dan motivasi agar siswa merasa dihargai. Umpan balik positif dapat meningkatkan rasa percaya diri, semangat belajar, dan keberanian siswa untuk mencoba. Yang ketiga, menggunakan media digital dan teknologi sesuai minat dan karakter peserta didik. Guru memanfaatkan video pembelajaran, presentasi interaktif, dan aplikasi belajar agar materi lebih menarik dan sesuai dengan minat siswa yang akrab dengan teknologi. Dan yang terakhir, guru memperhatikan perbedaan kemampuan, minat, dan latar belakang psikologi siswa. Guru memahami bahwa setiap siswa memiliki kekurangan, kemampuan, minat, dan latar belakang psikologis yang berbeda, sehingga pendekatan pembelajaran disesuaikan agar semua siswa dapat berkembang secara optimal. Next, ada tujuan. Yang pertama, membantu guru memahami karakter dan kebutuhan peserta didik. Psikologi pendidikan membantu guru mengenali kepribadian, minat, dan kondisi emosional siswa agar pembelajaran tepat sasaran. Yang kedua, menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dengan memahami psikologi siswa, guru dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman sehingga siswa tidak merasa tertekan atau bosan. Yang ketiga, mengembangkan potensi kognitif, efektif, dan psikomotor siswa secara optimal. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual atau kognitif, tetapi juga dengan sikap atau afektif dan keterampilan, yaitu psikomotor. Dan yang terakhir, membantu siswa mencapai perkembangan akademik dan kepribadian yang seimbang. Siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Next, ada tantangan guru dalam mengakomodasi psikologi abad ke-21. Yang pertama, perbedaan karakter, gaya belajar, dan kemampuan siswa yang sangat beragam. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajarannya. Yang kedua, ketergantungan siswa terhadap teknologi dan media sosial. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi fokus belajar dan interaksi sosial siswa. Yang ketiga, menurunnya konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Siswa mudah terdistract oleh media sosial dan hiburan digital. Yang keempat, masalah emosional dan sosial akibat pengaruh lingkungan dan media sosial. Tekanan lingkungan, pergaulan, dan media sosial dapat mempengaruhi kondisi psikologis siswa. Yang terakhir, guru dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Guru harus terus meningkatkan
kompetensi terutama dalam penggunaan teknologi dan metode pembelajaran modern. Next, ada keterampilan abad 21. Yang pertama, ada critical thinking atau berpikir secara kritis. Kemampuan siswa untuk berpikir logis, menganalisis masalah, dan mengambil keputusan. Yang kedua, creativity atau kreativitas dan inovasi. Kemampuan menciptakan ide baru dan inovasi dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, communication, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan menyampaikan pendapat secara jelas dan efektif. Yang keempat, collaboration atau kerjasama. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dalam berkelompok. Yang kelima, literasi digital dan teknologi. Kemampuan menggunakan teknologi secara bijak dan produktif. Yang terakhir, kemampuan memecahkan masalah dan beradaptasi. Siswa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan menghadapi tantangan. Nah, di sini ada ciri-ciri pembelajaran psikologi abad ke-21. Yang pertama, berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Yang kedua, menghargai perbedaan individu dan potensi siswa. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai sarana belajar. Yang keempat, mendorong keaktifan, kreativitas, dan kemandirian siswa. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Perkembangan psikologi ke abad 21 berpusat pada peserta didik, menghargai perbedaan individu dan potensi siswa, memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, serta mendorong keaktifan, kreativitas, kemandirian, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang selanjutnya ada prinsip pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, pembelajaran bermakna dan kontekstual. Yang kedua, mengutamakan interaksi dan kolaborasi. Yang ketiga, memberikan ruang refleksi dan evaluasi diri. Yang keempat, mengintegritaskan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Dan yang terakhir, menyesuaikan pembelajaran dan perkembangan psikologis peserta didik. Nah, pembelajaran abad 21 dilaksanakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, mengutamakan interaksi dan kolaborasi, memberikan ruang refleksi dan evaluasi diri, mengintegritaskan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, serta menyesuaikan dengan perkembangan psikologi peserta didik. Nah, lanjut ke kesimpulan. Psikologi pendidikan memiliki peran penting dalam memahami karakter dan kebutuhan peserta didik di abad ke-21. Guru dituntut untuk mampu mengakomodasikan perbedaan psikologis siswa serta menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku belajar. Dengan menerapkan prinsip pembelajaran abad ke-21 dan mengembangkan keterampilan yang relevan, proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.